pemirsa, terima kasih masih bersama dalam acara obrolan bersama Jupri, masih dengan narasumber kita Pak Asis Darise, calon anggota legislatif untuk DPRD Kota Kendari. Baik Pak Asis, menarik tadi. Kami langsung saja untuk memperlihatkan satu slide lagi kepada Pak Asis. Silakan dilihat Pak. Apa yang ada di pikiran Anda setelah melihat slide itu? Ya, itu kan sampah yang dibuang sembarangan, Pak. Kalau saya salah itu, kalau di laut, kalau di teluk itu, kalau dapil saya itu, yang ada mangrove, yang banyak sampah itu, watu-watu, tipulu, laundape. Nah, dan kalau saya berpikir memang sudah saatnya, insya Allah kita sharing dengan pemerintah kota sebagai eksekutif, kita legislatif, untuk mendorong terbentuknya TPST. Tempat Sejauh ini emang belum ada, sudah ada, tapi belum bisa kerja mengcover, secara maksimal. belum bisa mengcover semua Iya, ya. belum. Jadi TPST itu tempat pengelolaan sampah terpadu, bagusnya di titik-titik setiap kelurahan ada. Sehingga juga sosialisasi kita, baik kita bisa kerjasama dengan lembaga masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, Dasawisma, Majelis Taklim, Karang Taruna, kemudian disosialisasikan ke semua masyarakat untuk sudah bisa memilah sampah plastik, sampah kering, sampah basah. Karena sampah basahnya bisa menjadi kompos, sampah keringnya seperti tadi itu plastik-plastik, itu sebenarnya jangan dibuang, disimpan aja di rumah. Nanti pengelola TPST itu yang membeli. Jadi ada istilahnya bank sampah, kemudian itu dikelola menjadi sebuah kerajinan atau punya nilai tambah lagi. Dan ini sudah beberapa titik dari pemerintah kota yang saya lihat sudah dilakukan, Pak. Sudah dilakukan ya. Di kelurahan saya sudah ada. Ada TPST, kita sudah bermohon kami sebagai LPM. Tapi sudah kok disikapi. sampahnya masih banyak tadi kalau Iya, karena memang ini belum efektif disosialisasikan. Sampahnya jangan dibuang. Ya, apalagi kalau dibuang di kali, itu harus sosialisasi yang intens. Nah, kalau bisa sampahnya jangan dibuang. Jangan juga dibuang di depan rumah. Disimpan nanti dijual di bank sampah yang dikelola TPST. Dan ini tentunya memang butuh sosialisasi sampai melakukan efektivitas di TPST itu, yang memang ini menjadi program pemerintah kota saat ini, itu butuh dukungan anggaran. Nah, fungsi kita itu dari DPR nanti akan kita dorong. yang akan masuk Iya. di situ ya. Baik. Baik, kita masih punya slide lagi Pak Asis, kita coba saksikan lagi. Ya, itu tadi slide terakhir kita. Apa yang Anda pikirkan sekarang seandainya jadi anggota DPR Kota Kendari? Yang slide terakhir tadi itu yang saya tidak paham, apa jalan atau kendaraan atau Kira-kira kurang, kita lihat kembali. pasar higienis kalau salah lihat itu. Ini di pasar higienis, Pak. Pasar higienis. Memang sekarang sementara dibangun pasar sentral. Dan dari pengamatan saya di pasar higienis ini itu kan nanti akan ditertibkan. Ini kita dukung nanti itu. Kita dukung alokasi menempatkan pedagang-pedagang yang ada di pasar higienis itu di tempat nanti di pasar sentral, tapi kan sudah ada tempatnya memang. Didorong. Kalau pasar higienis nanti kita lihat peruntukannya kemudian. Apakah tetap di pasar higienis penjual ikan? Waktu itu saya peruntukan untuk ikan saja. Pasar higienis kalau salah seperti itu. Sekarang kan pasar lagi dibangun, semuanya mulai baju, pakaian, apa semua dengan ikan, sayur. Tapi kan pembangunan pasar sendiri sudah makan waktu yang cukup lama. Ya. Apa Anda melihat di sana karena DPR-nya yang kurang greget atau? Saya pikir faktor waktu saja sebenarnya. Kalau saya melihat, bukan DPR yang sudah berbuat untuk saat ini. Pemerintah kota lebih-lebih kalau saya lihat. Tapi kita akan dorong lebih cepat lagi. Tapi kan kalau saya tidak salah Januari atau Februari ini sudah diresmikan. Tinggal mungkin yang perlu kita
sikapi berikutnya ketika insya Allah kita ada di DPR, ya pengambilan keputusan dan kebijakan yang di pasar, alangkah indahnya kalau kita dengarkan suara mereka, tapi secara profesional dan proporsional, ya dipindahkan kemudian dikelola pasar secara profesional, tapi secara proporsional juga dikelola dengan mendengarkan suara aspirasi masyarakat. Karena bapak-bapak kita di pemerintahan maupun di DPR mungkin ada pedagang, tapi di pemerintahan kan bukan pedagang, sehingga mereka butuh mendengarkan apa yang menjadi masukan orang-orang di pasar, seperti apa penempatannya yang lebih efektif. Karena biasanya sudah ditempatkan di lokasi A, tapi ternyata mungkin tidak laku. Mereka ingin menjual, akhirnya menjual semua di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya macet seperti yang slide yang ketiga ini, macet. Mereka mau menjual di situ, karena langsung pembeli dekat sama mereka. Makanya itu dievaluasi secara bersama-sama. Makanya saya punya visi di stiker mana saya bilang kita wujudkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Tapi kalau kita mau tertibkan pedagang ini kan biasanya sangat sulit. Sementara di sisi lain itu adalah aspirasi masyarakat. Ya, tapi kan itu saya bilang tadi profesional tapi proporsional. Hal-hal yang mungkin yang proporsional. Profesional artinya jangan juga keinginan masyarakat yang salah kita mesti sikapi ya. Tapi kita jelaskan dulu, kita dekati dari hati ke hati, kita sampaikan, maaf ini salah. Kalau bisa kita menjual di sini, insya Allah ada juga yang beli. Seperti itu kita dekati. Jangan saya pemerintah hanya datangkan Satpol PP tiba-tiba, tapi tidak ada pendekatan. Kalau bisa juga di DPR-nya sesuai dengan dapilnya masing-masing. Misalnya kita insya Allah kita terpilih, ya kita membantu secara sebagai mitra pemerintah. Dan ini bagian daripada kita mewakili mereka, kita dekati, minta maaf ini jalan ya kita jual di sini. Gitu kita dekati kan. Bukan langsung kemudian Satpol PP datang orang lari-lari kan kasihan seperti itu. Tapi kita dekati. Ini dulu. Kalau kita melihat baru 3 persoalan yang dihadapi oleh kota ini tentunya ya. Masih banyak persoalan lain. Tapi kok Pak Asis masih pingin untuk jadi caleg. Apa sebetulnya motivasi di luar? Ya, sebenarnya begini, mengambil peran di luar DPR juga itu salah satu bagian juga ibadah sebenarnya. Oke. Tapi di DPR mungkin jauh lebih besar kita bisa berbuat, karena pengambilan kebijakan itu pemerintah, eksekutif dan legislatif. Dan mungkin peran kita. Atau ada enggak satu bayangan di pikiran Pak Asis? Ada satu prioritas yang saya ingin tuntaskan kalau misalnya saya menjadi anggota DPR. Ya, kalau saya ada Pak, prioritas enggak? Misalnya satu aja atau? Kalau saya latar belakang mungkin pernah di media televisi dan saya bilang kita wujudkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Dan itu artinya dalam proses perencanaan pembangunan, musrenbang, diawali pramusrenbang, ya kita sikapi dulu semua aspirasinya. Kita tampung. Oh, karena pengamatan Pak Asis memang kelemahan pembangunan kita soal di aspirasi itu sekarang. Iya, karena orang tidak puas dan tidak pusing kita harus kaji Pak. Kita harus kaji. Nah, tapi itu yang saya bilang tadi, secara proporsional. Jangan juga keinginannya masyarakat misalnya berbuat tidak benar, kita iakan karena mungkin mayoritas di situ menginginkan A, padahal itu A itu tidak benar. Mereka ingin menjual semua di pinggir jalan. Di jalan yang tidak sepantas untuk menjual. Tapi kita perlu jelaskan. Itu proporsional. Tapi jangan juga memang aspirasinya benar dan kita tidak sikapi. Jadi itu yang menurut saya, kalau saya sebagai orang latar belakang orang media dan yang mediasi masyarakat, itu yang paling penting Pak. Pengamatan yang selama ini, sehingga tidak ada yang tidak puas. Kalau kita mengambil keputusannya secara bersama-sama, baik masyarakat secara langsung kita dengarkan, seperti apa yang sudah pernah kita memberikan masukan di luar daripada kita sebagai orang partai politik, sebagai caleg saat ini, kan kita sudah melakukan. Kita sudah keliling dari kelurahan-kelurahan, dan itu alhamdulillah saya mediasi seperti itu. Kita buat idenya, buat programnya, kita tawarkan pemerintah kota. Pak Wali, itu juga satu pendekatan untuk meraih simpati. Bukan. Kalau saya memang mengambil
bagian daripada proses itu tadi yang saya bilang, mengambil kebijakan publik kalau bisa didengarkan aspirasi masyarakat itu. Tapi kalau misalnya itu ada imbas positifnya terhadap saya sebagai orang partai politik, ya alhamdulillah. Baik. Ya kita terima kasih, tapi jangan sampai kita sudah mediasi juga seperti itu, tapi secara subjektif kita dilihat berapa kita dapat apa gitu. Baik. Ya mudah-mudahan tidak lah insya Allah. Baik Pak Asis, rupanya obrolan kita harus akhiri karena waktu sudah cukup. Pemirsa, saya Jupri Rahim mewakili kru TV Sultra yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Bapak Asis Darise atas kesediaannya dalam acara obrolan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.